Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang berbahagia, adapun judul ceramah kesehatan pada pagi hari ini adalah tentang penyakit stroke. Jadi kita nanti saya akan berbicara tentang bagaimana apa itu penyakit stroke, bagaimana gejalanya, dan apa yang harus dikerjakan serta bagaimana pencegahan dari penyakit stroke tersebut agar kita bisa terhindar dari penyakit ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya yakin pada pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sebagai jemaah salat subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah kelihatannya sehat semua. Semoga senantiasa demikian Bapak Ibu sekalian. Karena salat subuh itu salah satu cara kita agar sehat juga sebenarnya. Tidak hanya ibadah, tapi ada nilai kesehatan di situ. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini mohon maaf slide-nya mungkin karena agak rendah. Jadi Bapak dari sisi sebelah kiri saya mungkin bisa tidak begitu kelihatan, tapi Bapak sebelah kanan bisa lihat slide-nya ya. Tapi walaupun begitu Bapak di sebelah kiri saya kalau tidak bisa melihat slide, tapi minimal bisa menyimak apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Nah, berbicara tentang stroke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya istilah stroke ini bukan nama penyakit sebenarnya Bapak Ibu. Stroke ini diambil dari istilah bahasa Inggris, pastennya bahasa Inggris, dari kata-kata strike jadi stroke gitu. Apa artinya? Strike itu pukulan. Jadi kalau dia stroke berarti orang yang kena pukulan, orang yang dihantam gitu ya, kira-kira begitu. Kenapa namanya jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian? Jadi awalnya sejarahnya adalah bahwa orang-orang yang terkena stroke itu tiba-tiba ada serangannya bisa langsung tumbang seperti itu. Seperti orang kena tinju, kena strike, kena pukulan lurus gitu ya. Kena di rahang langsung tumbang, kira-kira begitu. Lagi-lagi jalan tiba-tiba langsung jatuh gitu. Langsung lumpuh, langsung tidak sadar. Jadi persis seperti dihantam oleh sesuatu, makanya disebut dengan stroke. Ya. Jadi sebenarnya orang stroke itu gejalanya tidak itu saja, nanti banyak variasi gejalanya. Yang kadang-kadang gejala yang ringan dari stroke itu dianggap bukan stroke. Nah, ini juga masalah ya. Jadi saya nanti akan menjelaskan apa tanda-tanda dari stroke yang mungkin tanpa kita sadari kita ikut juga sudah terkena mungkin begitu ya. Bapak Ibu sekalian, stroke ini adalah terganggunya penyakit disebabkan oleh terganggunya pasokan darah ke suatu bagian otak yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel otak. Nah, Bapak Ibu sekalian, otak kita ini fungsinya masing-masing bagian itu luar biasa fungsinya. Otak kita, otak besar, ada otak kecil. Ya, otak besar itu ada belahan kiri, belahan kanan. Itu ternyata belahan kiri dan kanan tidak sama persis fungsinya. Nah, ada orang yang terkena stroke karena di otak sebelah kiri lumpuhnya kanan, silang dia. Dan biasanya kalau lesinya, kelendennya agak luas, itu bisa menyebabkan orangnya menjadi tidak bisa bicara. Di samping lumpuh tidak bisa bicara, lumpuhnya kanan terganggu bicara. Begitu kita ajak ngomong tidak nyambung, tidak ngerti ya, itu namanya afasia. Nah, itu bisa terjadi ya. Sementara kalau kenanya di sisi sebelah kanan, di otak kanan, itu tidak bikin gejala seperti itu, tidak bikin orang terganggu bicara ya. Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting untuk kesehatan otak kita ini sebenarnya adalah lancar tidaknya aliran darah ke otak kita. Manakala di bagian otak kita itu ada suatu kelainan, apakah itu berupa sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, maka suplai darah di wilayah tersebut akan terganggu fungsinya, sehingga fungsi bagian tersebut akan terganggu juga. Jadi kalau di daerah yang untuk pergerakan tangan misalnya dan kaki ya terkena, maka akan lumpuh kita. Kalau kena daerah yang kaitannya dengan rasa, maka kita bisa kehilangan rasa setengah badan kita. Kalau kena daerah yang berkaitan dengan pengaturan keseimbangan, maka kita bisa terganggu keseimbangan kita, sehingga jalan pun tak bisa, jadi terhuyung-huyung begitu.
Bisa. Bisa juga timbul gangguan tadi kena di pusat bicara kita misalnya, tiba-tiba kita udah nggak bisa bicara. Ada juga gejalanya kena di bagian yang kaitan dengan memori. Tiba-tiba jadi kayak orang bodoh saja, jadi nggak ngerti lagi, mau ngomong susah karena memorinya tidak muncul gitu. Ya, jadi banyak macam kemungkinan gejalanya. Cuman yang umum yang orang paham adalah stroke itu lumpuh. Padahal tidak hanya lumpuh, banyak gejala-gejala lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara patologi, kalau istilah kami patologi suatu kelainan ya, kelainan, bicara tentang kelainan atau penyakit ya. Dasarnya dari penyakit stroke itu adalah karena adanya kelainan pembuluh darah otak. Ya, ada kelainan di pembuluh darah otak. Bapak Ibu sekalian, setiap pembuluh darah otak yang mengalami apakah dia sumbatan atau pecah, maka klinisnya akan selalu timbul gejala yang tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak bisa ngomong, tiba-tiba pusing, ya, tiba-tiba jadi tidak sadar. Selalu dia tiba-tiba datangnya, selalu tiba-tiba. Ya, kita waspada kalau sesuatu yang datangnya tiba-tiba, lagi-lagi ngomong tiba-tiba pingsan, kita waspada juga, jangan-jangan itu stroke gitu. Walaupun ada juga yang bukan stroke. Bapak Ibu sekalian, secara patologi tadi kita bisa bagi dua macam dari jenis stroke ini. Ada jenis stroke yang berupa sumbatan aliran darah otak. Sumbatan aliran darah otak. Jadi ada bekuan darah di situ. Kita lihat pada slide ini. Yang ada bekuan darah di pembuluh darah otak. Ini adalah gambaran otak kita ya, ini gambaran pembuluh darahnya. Sudah kelihatan di ini ya. Kursornya tidak muncul di layar. Ya. Pembuluh darahnya itu bisa tersumbat. Biasanya tersumbatnya oleh karena ada bekuan darah di sana. Bapak Ibu sekalian, ini gambar yang sebelah kanan. Ya, di gambar sebelah kiri itu gambaran pembuluh darah otak yang mengalami rupture atau pecah dia. Ya, jadi pecah pembuluh darahnya, kemudian darah keluar dari pembuluh darah sehingga dia akan menekan dia dengan sarafnya di situ, sel-sel sarafnya hilang fungsinya di situ sehingga akan timbul gejala stroke. Nah, yang uniknya ada daerah di otak kita ini yang dia relatif lemah pembuluh darahnya. Nah, lokasi itu berada agak lebih ke tengah daripada gambar ini, Bapak Ibu sekalian. Bisa lihat ada gambaran pembuluh darah yang kecil-kecil di situ. Ya, ini maaf pointernya nggak ada ya. Saya tadi nggak coba buat pointer. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil ini bercabang langsung ke ya. Alhamdulillah ada pointer. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran pembuluh darah. Ini namanya arteri cerebri media, pembuluh darah yang paling sering terganggu pada orang yang terkena stroke. Dan yang paling sering lagi adalah cabangnya. Cabang ini berada di tengah-tengah otak kita, di bagian tengah dia. Nah, ini ada pembuluh darah yang kecil-kecil halus begitu. Dia bercabang ke pembuluh darah yang besar dan dia sangat berisiko untuk terjadi kelainan pada diri kita, apakah dia terjadi sumbatan atau terjadi pecah pembuluh darah sehingga timbul gejala stroke. Ya, kita pelan-pelan saja Pak, mungkin waktunya agak panjang, nggak apa-apa ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, penyakit stroke ini tentu ada penyebabnya. Nah, jadi biasanya penyakit stroke itu seringnya dia karena penyebab dari penyakit lain bisa bikin timbulnya stroke. Gitu. Nah, ini kita sebut dengan faktor risiko namanya Bapak Ibu ya. Faktor risiko. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya stroke kita sebut dengan faktor risiko stroke. Apa saja faktor risikonya? Yang paling besar itu adalah hipertensi. Paling besar pengaruhnya untuk timbul stroke.
Jadi Bapak Ibu sekalian waspada kalau ada hipertensi, jangan anggap sepele. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang kedua adalah diabetes mellitus atau DM. Ya, ini dua penyakit ini merupakan hal yang paling sering menyebabkan stroke. Kalau Bapak Ibu sekalian agak lengah dengan dua penyakit ini, maka siap-siap dia akan terkena stroke. Selalu gejalanya tiba-tiba. Kemudian faktor risiko yang lain adalah karena kolesterol yang tinggi. Ya, ini ada kaitan dengan kebiasaan makan atau minum, kebiasaan makan yang berlemak, banyak yang tinggi kadar kolesterolnya, ini bermasalah nanti dengan pembuluh darah ya. Kemudian bisa juga karena penyakit jantung. Nah, terutama penyakit jantung yang denyut jantungnya tidak stabil. Jantungnya seperti debar-debar begitu ya. Iramanya tidak teratur, itu sangat berisiko untuk timbul stroke. Kemudian merokok. Nah, ini merokok poin penting ini, kita akan bicarakan nanti tentang merokok juga. Ya, merokok paling berbahaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa sadar untuk tidak merokok nanti ini, karena bahaya sekali Bapak Ibu sekalian, ngeri sekali kena rokok. Ya, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ini saya menjelaskan dulu tentang hipertensi tadi pada slide ini. Pada slide ini kita lihat orang yang mengalami hipertensi, ya, gampang terjadi kerusakan bagian dalam dari pembuluh darahnya. Jadi kalau kita ibaratkan pembuluh darah itu seperti pipa, atau lebih gampang dipahami seperti sungai lah kira-kira begitu ya, aliran sungai. Maka pada saat aliran sungai itu alirannya lamban, itu tidak ada pinggir sungai yang terkikis. Tapi begitu alirannya kencang karena banjir misalnya, maka ada bagian yang mengalami pengikisan oleh aliran air yang kencang tadi. Ya, sehingga ada bagian kita sebut dengan delta kalau istilah itu ya. Ada bagian, terutama itu terjadi di daerah lekukan biasanya. Di daerah lekukan itu daerah percabangan kalau di pembuluh darah kita. Maka kelainan yang paling sering yang disebabkan oleh hipertensi itu adalah kelainan di cabang-cabang pembuluh darah. Kenapa? Karena di situ ada arus mutar, arus turbulensi. Nah, arus putar ini akan menyebabkan gampangnya terjadi kerusakan bagian dalam dari pembuluh darah kita yang dilapisi oleh satu sel saja yang kita sebut dengan sel endotel namanya. Jadi sel ini bisa sobek dia, kemudian akan timbul reaksi di situ, reaksi pembekuan darah akan terjadi. Kalau hipertensi terus terjadi, maka kerusakan terus terjadi, itu akan diikuti dengan penumpukan plak di situ. Jadi lemak-lemak akan ngendap di situ sehingga dindingnya makin lama makin menyempit. Nah, itu masalahnya. Pada kondisi tekanan darah yang cukup tinggi, yang jadi masalah adalah hipertensi ini bisa menyebabkan robekan di dalam pembuluh darah. Karena tekanan yang tinggi, maka aliran darah itu akan mendorong bagian dalam dari pembuluh darah itu untuk nyembul keluar karena tekanan yang tinggi. Ini menyebabkan timbul seperti tonjolan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa bayangkan kalau niup balon, ya niup balon, terutama balon yang panjang itu, ada bagian yang tipis dindingnya. Begitu kita hembus, dia akan nyembul gitu. Ya, karena tekanan yang kuat dari udara kita hembuskan ke balon tadi, maka pembuluh darah yang lemah tadi itu akan menyembul di bagian yang lemahnya. Nah, ini kita sebut dengan aneurisma di dalam istilah medisnya. Nah, inilah yang sangat beresiko untuk tiba-tiba pecah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menderita hipertensi, khususnya hipertensi yang sudah lama, nah itu cenderung pembuluh darahnya di daerah percabangan kecil-kecil itu timbul tonjolan kecil-kecil ya, ukuran tidak gede, sekitar 1 mili sampai 2 mili ukurannya. Kecil sekali. Tapi suatu saat, pada saat tekanan darah cukup tinggi, maka dia bisa pecah tiba-tiba. Nah, jadi sebegitu akan menyebabkan timbulnya
stroke perdarahan. Biasanya sering diikuti dengan penurunan kesadaran. Ya. Kemudian hipertensi tadi itu juga bisa menyebabkan reaksi pembekuan darah yang berlebihan. Nah, sehingga gampang timbul tadi sumbatan di pembuluh darah, ya. Jadi kerusakan di pembuluh darah yang nanti akan mengalami aterosklerosis. Nah, pembuluh darahnya akan gampang tersumbat. Kenapa? Karena di daerah yang sudah nyempit dindingnya itu aliran darahnya menjadi ada daerah yang lamban. Di daerah yang lamban itu akan menyebabkan gampangnya terjadi reaksi pembekuan darah, maka suatu saat dia bisa tersumbat. Nah, seringnya yang begitu sumbatnya saat tidur malam, Bapak Ibu sekalian. Makanya orang stroke itu seringnya terjadinya menjelang salat subuh, ya tiba-tiba jadi lumpuh gitu. Atau bisa jadi terjadi prosesnya saat sedang tidur. Sadarnya pagi-pagi kalau tidak bisa lagi ngangkat tangan kakinya sebelah. Nah, itu sering karena terjadi sumbatan. Kenapa terjadinya malam hari? Karena malam hari itu biasanya kita dalam keadaan istirahat, tekanan darah relatif dia akan turun, ya. Justru ada daerah yang tadi sudah ada daerah perlambatan di kelainan pembuluh darah tadi itu, maka di situ gampang terjadi reaksi pembekuan darah, maka dia akan tersumbat seperti pada gambar tadi. Nah, pada diabetes bagaimana? Ya, tadi hipertensi, ya. Pada diabetes bagaimana? Nah, pada diabetes juga gampang terjadi apa yang disebut dengan kerusakan dinding pembuluh darah, akan terbentuk aterosklerosis namanya. Pada orang DM itu sering aliran darahnya tidak bagus, Bapak Ibu sekalian. Sering macet-macet aliran darahnya. Biasanya kalau dilihat khususnya pada orang yang diabetes itu yang kadar gulanya tidak stabil atau tidak terkontrol dengan baik, itu bisa kita lihat di kakinya sering ada plek-plek warna hitam, ya, ada plek-plek warna hitam. Itu pertanda adalah suplai darahnya nggak bagus, suplai darah di tingkat kapilernya tidak bagus, gampang tersumbat-sumbat. Nah, ini biasanya diikuti dengan nanti lama-lama jadi kebas nih. Awalnya jadi panas dulu, lama-lama jadi kebas. Nah, biasanya awalnya sebelum kebas itu ada rasa ngilu yang berlebihan. Kalau jalan itu nginjak batu seperti nginjak duri, sakit sekali rasanya. Itu awalnya. Itu namanya penyakit neuropati, namanya karena DM. Nah, itu masalahnya, ya. Nah, DM ini masalah tadi itu dia bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah yang kita sebut dengan aterosklerosis. Yang ini akan nanti menyebabkan gampangnya tersumbat aliran darah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, karena kolesterol, ya, kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan gampang timbul endapan di dinding pembuluh darah, endapan lemak di dinding pembuluh darah. Pada gambar ini kita bisa lihat, ya, ini adalah gambar pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya normal masih. Kemudian pelan-pelan dia makin lama bagian dalamnya berwarna kekuningan ini terbentuk plak, endapan di situ. Jadi lemak-lemak bisa nempel di dinding pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah makin lama makin menyempit. Nah, suatu saat nanti akan terjadi bekuan darah. Begitu beku dia akan tersumbat, aliran darahnya tidak jalan di situ. Nah, itu kalau terjadi di otak, maka akan timbul penyakit stroke. Kalau timbul di jantung, maka akan timbul serangan jantung. Nah, jadi jangan dianggap sepele kolesterol ini. Biasanya kolesterol ada hubungan juga dengan hipertensi, ada hubungan dengan diabetes. Ini teman sejawatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau hanya hipertensi saja, risikonya sudah besar timbul stroke. Apalagi kalau sudah ada kolesterol tinggi, ada diabetes juga lagi, ada penyakit jantung lagi. Nah, itu luar biasa. Maka dampaknya akan lebih berat. Bapak Ibu sekalian, faktor berikutnya yang bisa menyebabkan stroke adalah karena merokok. Bapak Ibu sekalian, kalau paham tentang rokok, ini mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan mengerikan? Kita sudah lihat kasusnya banyak sekali.
karena kami berkecimpung di bidang kesehatan dan hari-hari menangani kasus-kasus seperti ini. Luar biasa. Rokok ini di dalam slogannya ditulis itu merokok membunuhmu katanya. Itu ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Ya, merokok itu membunuhmu katanya. Makanya di gambar tuh ada gambar kayak tengkorak gitu ya. Itu digambar di kotak rokok. Nah, kadang-kadang seorang ayah dia merokok di depan atau di samping atau di apa namanya, sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Tanpa sadar anak ini juga akan terpapar oleh asap rokok. Orang tua seperti ini tidak sadar, dia justru membuat sama dengan membunuh anaknya pelan-pelan. Nah, bagaimana cara rokok membunuh orang Bapak Ibu sekalian? Rokok itu tidak pernah kalau dihisap langsung mati, orang tidak. Pasti kalau dihisap rokok langsung mati, orang pasti nggak akan mau, ya. Tapi kerusakannya pelan-pelan dan itu pasti. Ini masalahnya. Ya. Orang perokok Bapak Ibu sekalian ini tiba-tiba bisa terjadi sumbatan aliran darahnya di otaknya, bisa di jantungnya. Kalau di jantung bisa timbul serangan jantung yang tiba-tiba. Itu banyak sekali kasusnya. Bahkan masih muda ya, ada yang sebaya saya, bahkan ada yang lebih muda lagi. Ya, itu tiba-tiba timbul serangan jantung tiba-tiba. Yang penyebabnya tidak lain adalah karena dia merokok ternyata. Ya. Apa bedanya orang merokok dengan tidak merokok? Dari darahnya saja beda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ambil darah orang perokok dengan darah orang normal, itu pada darah orang perokok itu warnanya lebih gelap darahnya, karena di dalamnya kadar oksigennya rendah, CO2-nya yang tinggi. Kemudian pada darah orang yang perokok itu gampang terjadi gumpalan-gumpalan darah yang dia punya risiko untuk tersumbat. Sementara kalau orang darahnya normal, darahnya lebih bersih, jernih begitu, dan tidak ada bekuan-bekuannya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya sudah singgung sedikit tentang gejala stroke. Ya. Apa saja gejala stroke? Nah, tadi gejala stroke itu selalu timbulnya tiba-tiba. Kalau timbulnya pelan-pelan bukan stroke Bapak Ibu sekalian. Selalu gejalanya tiba-tiba, ya. Tiba-tiba lumpuh sebelah badan. Tiba-tiba mulutnya mencong. Ya. Tiba-tiba bicaranya pelu. Mau bilang Pak Umar, itu nggak bisa lagi bilang Pak Umar, tapi bilangnya Pak Umar. R-nya jadi berubah jadi L. R berubah jadi L. Kenapa begitu? Karena lidahnya sudah mencong. Jadi kalau lidahnya dijulurkan gitu, jadi mencong ke satu sisi, sehingga waktu saat mengucapkan R, lidahnya tidak bisa menggetarkan langit-langit. Nah itu menyebabkan jadi tidak bisa menyebutkan huruf R, sehingga bicaranya pelu. Jadi kalau kita suruh bilang ular melingkar di pagar, itu nggak bisa bilangnya. Setiap ada bunyi huruf R, dia berubah jadi L. Jadi ular melingkar di pagar gitu, kira-kira begitu. Bahkan bisa jadi lebih sulit lagi ucapannya. Nah itu namanya bicara pelu. Kalau seperti itu timbulnya tiba-tiba, waspada, mungkin itu gejala stroke. Kalau hanya bicara pelu saja mungkin stroke ringan. Tapi waspada, dia bisa berkembang jadi berat. Ya. Bisa jadi gejalanya tiba-tiba tidak bisa bicara. Ya. Tiba-tiba tidak sadar. Tiba-tiba kebas sebelah badan. Tiba-tiba pandangan jadi gelap gitu. Gelap tiba-tiba, nanti bagus lagi, bisa jadi. Itu tanda sudah ada pembuluh darah yang kaitan dengan fungsi penglihatan kita yang tersumbat kemudian lepas lagi. Nah, kalau itu berulang-ulang, satu saat dia akan tersumbat beneran. Sehingga satu saat dia akan betul-betul tersumbat, sehingga permanenlah jadi stroke dia. Kemudian bisa juga timbul pusing tiba-tiba juga bisa. Nah, ini banyak gejalanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat pada gambar ini, seorang ibu lagi duduk ya, tangannya jadi lemah, begitu diperiksa udah nggak kuat ngangkat. Atau bisa jadi bapak-bapak seperti ini lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba langsung jatuh satu sisi, ya, itu merupakan kemungkinan besar adalah stroke. Selalu tiba-tiba. Iya.
orang menganggap adalah stroke ini menyerang orang tua. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul, betul Pak, betul ya. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua orang stroke itu orang tua Pak. Ternyata bisa juga kena orang muda. Kasusnya banyak, makin tua makin gampang timbul stroke. Tapi bukan berarti pada anak muda nggak kena stroke. Ada anak-anak umur 18 tahun, masih remaja bukan anak, 18 tahun kena stroke. Ada, bahkan lebih muda dari 18 tahun bisa. Ya, ada mahasiswa misalnya masih muda baru masuk kuliah, tiba-tiba lumpuh dia, bisa. Nah, sebab stroke ini tidak hanya faktor risikonya karena penyakitnya, bisa juga karena kelainan genetik, ada bawaannya. Jadi sebenarnya kalau kita identifikasi itu penyebab stroke banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kita kenal yang paling besar itu adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, merokok, itu yang paling banyak. Tapi yang lain-lain itu, yang kecil-kecil itu sering tidak teridentifikasi dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, stroke ini bisa berbahaya. Bahaya yang paling berat itu adalah kematian. Kematian. Bisa begitu kena stroke, memang biasanya kalau stroke, apalagi yang khususnya yang perdarahan, itu biasanya tidak langsung meninggal. Beda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung dalam tempo 10 menit jantung tidak memompa, orang langsung mati. Ya, itu kalau jantung. Tapi kalau stroke karena pecah pembuluh otak itu butuh waktu sekitar paling cepat 4 sampai 8 jam baru meninggal orangnya. Karena dia akan terjadi proses penekanan dulu pelan-pelan, darah numpuk tadi, kemudian dinekan pusat napas biasanya di otak kita, di batang otak. Begitu pusat napas itu tertekan, tiba-tiba orang tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas, dibantu pakai alat pun napas tidak akan muncul. Sehingga dia kalau di rumah sakit dipasang alat bantu napas, tapi napasnya pakai mesin. Napas spontannya nggak muncul lagi gitu. Sehingga kalau mesinnya berhenti maka dia berhenti bernapas. Ini masalah. Bapak Ibu sekalian, stroke bisa menyebabkan juga koma orang. Nah, koma itu orang jadi tidak sadar. Jadi tidak sadar sama sekali. Biasanya ngorok ya, itu sering pada stroke perdarahan. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian kalau kita tulis kalimat itu begitu kita lagi nulis itu ada koma. Artinya apa Pak? Artinya kalau diteruskan tulisannya nanti ujungnya akan ada titik ya. Artinya kalau sudah ada koma dekat dengan titik gitu maksudnya. Nah, ini demikian juga. Kalau orang sudah koma berarti 90% mengarahnya ke kematian. Ya, biasanya pasien-pasien yang koma itu sering dirawatnya di ICU. Sehingga banyak pasien yang meninggalnya di ICU. Sehingga orang kalau begitu mendengar masuk ICU, orang sudah berpikir, aduh ini umurnya sudah pendek. Ya, banyak seperti itu. Nah, minimal bahaya stroke itu Bapak Ibu sekalian bisa menyebabkan kelumpuhan. Itu minimal. Ya, yang paling berat tadi adalah kematian. Dan juga gejala-gejala yang lain ya. Nah, apakah stroke itu bisa nggak diobat? Bisa. Ya. Jadi kalau orang bilang stroke nggak bisa disembuhkan itu mitos. Jadi yang benar itu stroke itu bisa diobati. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Dia harus segera diobati. Harus segera diobati. Saat itu terkena stroke, saat itu juga dia harus dibawa ke rumah sakit. Ini yang jadi masalah. Apalagi kejadiannya di kampung. Ya. Apalagi kena masyarakat yang tidak paham. Begitu seorang ibu terkena stroke, anaknya sibuk dulu, panggil bapak, abangnya, panggil adiknya, semua ngumpul dulu dari mana-mana ngumpul. Itu sudah waktunya berjalan sekian jam. Nah, ini masalah. Makin lama pasien tidak dapat obatnya, maka kerusakannya makin luas di otak. Ya, oleh karena itu kalau terkena stroke segera dibawa ke rumah sakit. Itu masalahnya, sehingga penanganannya lebih maksimal. Walaupun mungkin karena proses kelainan pembuluh darahnya itu
terlalu berat sampai ke rumah sakit pun misalnya tidak tertolong juga, itu lain ceritanya. Karena ada orang yang kena stroke karena tensi yang terlalu tinggi, lebih dari 200, bisa 240 bahkan lebih ya. Ini cenderung menyebabkan perdarahan yang hebat di otaknya, sehingga darah yang ada tadi dia akan numpuk, dia akan nekan. Proses nekan ini akan kita disebut dengan herniasi namanya di dalam istilah medisnya. Dia akan menekan pelan-pelan, terus menekan ke batang otak, tiba-tiba orang tidak bisa bernapas. Begitu tidak bisa bernapas itu sudah telat. Kalau terjadi umpamanya di masjid kita ada seperti tiba-tiba, itu tidak bisa kita tolong biasanya. Ya. Kita tolong pakai alat pun, kalau umpamanya ada alatnya juga biasanya hanya bertahan sebentar. Artinya dia sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bicara tentang gejala tadi, ya, tentang gejala stroke. Ada tanda-tanda penting yang Bapak Ibu harus paham tentang gejala stroke ini. Gejala-gejala ini adalah gejala-gejala yang sering atau gejala-gejala yang umum timbul pada penderita stroke. Nah, supaya mudah mengingatnya, ada slogan yang disebut dengan segera ke RS. Jadi seolah-olah singkatannya segera ke rumah sakit, seolah-olah gitu ya. Nah, segera ini saya singkatan, se-nya adalah senyumnya yang mencong. Artinya kalau senyum sudah miring begitu, tiba-tiba terjadi seperti itu bisa jadi satu tanda stroke. Atau tiba-tiba menjadi lumpuh tangannya, untuk angkat satu terangkat satu lagi nggak bisa ngangkat begitu ya. Demikian juga kakinya, jadi tidak kuat ngangkat lagi. Kemudian ra itu berarti bicara, singkatan dari bicara. Ra-nya itu bicaranya terganggu tiba-tiba, bicaranya pelo tiba-tiba. Ya, jadi begitu ngomong udah nggak jelas ngomongannya, tidak ngerti kadang-kadang apa yang diucapkannya. Ya, kita tidak paham karena suara pronunsiasinya dari ucapan itu kurang jelas. Kemudian ke itu singkatan dari kebas. Bisa jadi hilang rasa sebelah badan. Nah, biasanya kalau hilang rasa sebelah badan Bapak Ibu sekalian sering tidak dihirau biasanya. Ya, dia tidak lumpuh tapi hilang rasa sebelah badan. Dikirain cuma tangan dan kakinya yang bermasalah, padahal bukan. Masalahnya ada di pembuluh darah otaknya. Nah, hati-hati, ini juga gejala stroke. Kenanya di daerah rasa di otak kita. Ya. Kemudian bisa jadi R-nya rabun ya, R rabun, tiba-tiba jadi gelap pandangannya, tidak bisa ngelihat, bisa. Kemudian bisa juga S, timbul serangan sakit kepala yang hebat tiba-tiba. Waspada Bapak Ibu sekalian, kalau seorang timbul sakit kepala yang hebat sekali tiba-tiba, bahkan bisa jadi kadang-kadang orang bisa merasakan ada yang pecah di dalam otaknya. Nah, itu biasanya stroke perdarahan. Itu awalnya pada saat awal dia pasiennya masih sadar, dia bisa mengungkapkan itu, aduh sakit kali kepala gitu. Terus ada rasa seolah-olah dia merasakan sesuatu yang meletus di kepalanya. Itu waspada kemungkinan stroke perdarahan. Apalagi karena sudah ada muncul gejala lumpuh sebelah, itu sudah kemungkinan besar stroke perdarahan. Di awalnya dia masih sadar, makin lama darah makin banyak, dia makin jadi tidak sadar. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala yang umum dari penderita stroke. Kalau ini Bapak temukan dan terjadinya tiba-tiba, maka segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, ada periode emas untuk penanganan stroke ini. Periode emas ini adalah terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu Bapak Ibu sekalian. Diharapkan Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi sumbatan pembuluh darah otak, sekarang sudah ada obat yang bisa begitu disuntikan, sumbatan tadi langsung lepas dia, sehingga darah jadi normal lagi, darah mengalir lagi dari normal lagi. Tapi itu
sangat terkait dengan waktu. Nah, obat tersebut paling aman diberikan di bawah 3 jam. Paling aman diberikan di bawah 3 jam. Begitu pasiennya tahu ini diketahui dia menderita stroke, ya, dibuktikan dengan pemeriksaan CT scan kepala, pemeriksaan fisik dan sebagainya, tekanan darah dan sebagainya, ya, diketahui ini pasiennya adalah menderita stroke. Jenisnya sumbatan. Setelah dilihat di scan, oh ini sumbat nih. Itu segera diberikan obatnya. Kalau di bawah 3 jam, alhamdulillah itu bisa kembali pulih mendekati 100%. Tapi itu juga tergantung berat tidaknya juga. Kadang-kadang yang sumbatnya gede sekali, pembunuhan yang tersumbat, waktunya sudah telat, itu tidak bisa lagi lancar, ya, itu masalah. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Begitu terkena stroke, kalau bisa dalam tempo 2 jam pasiennya sudah berada di rumah sakit. Jadi kalau ada dia tiba-tiba lumpuh begitu, di bawah 2 jam kalau bisa Bapak Ibu sudah yang sakit itu segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat obat tadi. Nah, tindakan yang diberikan tadi, pemberian obat untuk melancarkan aliran darah tadi, itu namanya tindakan trombolisis namanya. Ada obat yang diberikan namanya RTPE nama obatnya. Itu disuntikan langsung dia lancar lagi darahnya. Yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah telat, setelah lewat 6 jam itu obat tidak bisa lagi dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke rumah sakit, sudah waktunya sudah 5 jam terkena stroke misalnya, di rumah sakit diperiksa sana sini dulu, itu butuh waktu lagi untuk CT scan kepala, periksa laboratorium, pemeriksaan fisik dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu lagi, paling cepat setengah jam paling cepat. Itu waktunya sudah mepet, sudah mendekati 6 jam. Kalau itu terjadi, maka kesempatan untuk kembalinya jadi jelek. Nah, kalau diberikan obatnya, maka resiko perdarahannya akan terjadi. Jadi jangan lebih dari 6 jam. Obat ini nggak bisa lagi dipakai di atas 6 jam. Paling aman di bawah 3 jam. Ya, atau paling telat 4 jam obatnya sudah, dari kejadian stroke-nya 4 jam sudah masuk obatnya. Paling telat itu. Paling aman di bawah 3 jam. Jadi kalau ada kena stroke segera bawa. Ya, jadi masalah saat ini adalah Bapak Ibu sekalian, karena ini lagi musim Covid. Ini kita juga terkendala di rumah sakit. Kita tidak bisa bergerak cepat. Karena setiap pasien yang masuk kita harus waspada. Ada jangan-jangan pasiennya juga membawa virus Covid. Sehingga pemeriksaan di sana jadi hati-hati sekali. Mau di-scan hati-hati dan sebagainya. Mesti di rapid test dulu, diperiksa swab dulu, dipastikan itu ada enggak kemungkinan terkena Covid tidak. Sebab apa? Kalau itu tidak dikerjakan, maka risikonya petugas kesehatan jadi korban, Bapak Ibu sekalian. Mau menyelamatkan orang, kami jadi korban begitu. Nah, ini masalah. Sehingga tindakan tadi ini selama masa Covid ini agak tersendat jadinya. Walaupun begitu, mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar lagi setelah Covid ini berlalu. Nah, jadi untuk penanganan dari stroke Bapak Ibu sekalian, ini ada orang yang sudah meringkas dari kata-kata stroke-nya sendiri berupa singkatan. Yang pertama prinsipnya adalah kalau terkena stroke harus segera dibawa ke rumah sakit. S, segera, ya. Kemudian T, segera diberikan terapi. Kemudian R itu dilakukan rehabilitasi. Artinya kalau tangan dan kaki lumpuh itu dilatih lagi supaya dia bisa bergerak. Kemudian diberikan obat-obat untuk mengembalikan fungsi otaknya, ya, obat-obat yang bisa memperlancar aliran darah otak. Kemudian K itu mengendalikan faktor risiko. Nah, ini yang sering bermasalah adalah bahwa selama faktor risikonya ada, misalnya hipertensi, DM, ya. Selama dia ada dan dalam kondisi tidak terkendali, maka risiko stroke-nya akan terjadi berulang-ulang. Ini masalah besar. Ya. Kemudian yang ketiga, E, emosinya. Nah, orang stroke itu kalau kondisi emosinya tidak stabil, nah itu cenderung dia labil, kondisinya bisa bertambah buruk.
Apalagi kalau suka marah-marah misalnya, itu cenderung tensinya jadi naik. Nah ini akan memperburuk kondisi stroke-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, stroke bisa dicegah. Ya, stroke bisa dicegah. Jadi hampir 80% kejadian stroke bisa dicegah dengan perilaku yang cerdik dan perilaku yang patuh, kira-kira begitu. Bagaimana cara pencegahannya? Kan ini penting ini. Ya, ada slogan menyebutkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sudah terkena stroke, maka bisa jadi dia tidak akan pulih 100% lagi seperti sedia kala. Makin berulang kena stroke-nya, makin gejalanya makin bertambah berat, dan itu tidak bisa kembali 100% lagi. Jadi makin sering terkena stroke, bisa jadi dampaknya makin berat. Oke. Nah, sekarang bagaimana tips pencegahan stroke? Ya. Yang paling penting pencegahan stroke yang pertama adalah faktor makan. Makanlah makanan yang sehat. Tadi di awal saya sudah tunjukkan gambar di mana orang yang makannya berlebih, makan lemak, makan berminyak. Apa contohnya? Ya, makan berlemak berminyak itu apa contohnya? Bisa jadi pagi makan nasi gurih misalnya. Nasi gurih kan dipakai santan Bapak Ibu sekalian ya. Agak menjelang siang mungkin makan martabak lagi. Lemak-lemak itu, pakai mentega, di dalam telurnya sendiri juga ada kolesterolnya juga. Kemudian siang makan kari kambing misalnya. Ya. Sore makan mie Aceh misalnya ya. Mie Aceh dimasak pakai minyak. Ada lemaknya juga. Kemudian malam makan nasi goreng lagi Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dibayangkan, itu lemaknya luar biasa. 1 bulan saja kalau begitu di pola makannya, maka hampir bisa dijamin Bapak Ibu akan timbul penyakit. Kenapa? Karena kondisi seperti itu akan menyebabkan pembuluh darah gampang tersumbat. Akan timbul endapan-endapan plak di dinding pembuluh darah yang bisa suatu saat dia akan tersumbat, timbul stroke. Nah, makanan yang banyak kolesterolnya, banyak lemaknya, banyak minyaknya, itu begitu kita makan, dia akan diserap oleh usus kita, masuk ke dalam darah, darah kita juga akan berlemak berminyak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah aliran darah itu jadi lamban, ya. Dan ini akan menyebabkan supaya suplai darah bisa ngalir seluruh tubuh kita, supaya fungsi otak bisa tetap bekerja. Jantung itu harus memompanya lebih keras. Nah, sehingga akan timbullah peningkatan tekanan darah, terjadilah hipertensi. Ya, hipertensi ini nanti akan berdampak timbulnya stroke ke depannya. Nah, jadi hati-hati sekali, gara-gara makan yang tidak benar itu bisa menyebabkan timbulnya hipertensi. Makan yang berlebih bisa nanti akan menyebabkan timbulnya diabetes. Terjadi peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Ya. Yang aman, yang baik itu banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan itu bagus, tapi jangan dikasih minyak. Ya. Kemudian hindari asap rokok. Tidak hanya merokok Bapak Ibu sekalian, asap yang kita hirup dari orang yang perokok itu malah lebih hebat lagi pengaruhnya. 2 kali lipat dampak jeleknya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merokok di depan anak Bapak sendiri, itu 2 kali efeknya akan timbul sama dia. Berapa bulan lalu ada seorang pakar di bidang kebencanaan di Jakarta. Jadi beliau itu memang di bagian apa ya, tugas beliau di urusan kebencanaan. Di mana ada bencana beliau turun selalu. Beliau tidak perokok Bapak Ibu sekalian, tapi terkena kanker paru. Jadi begitu ditinjau-tinjau ternyata beliau setiap ada kejadian turun ke lapangan itu selalu lingkungannya orang perokok banyak. Beliau hirup rokok itu setiap kali hirup asap rokoknya, sehingga paru-parunya menjadi timbul kanker paru. Amat menjadikan beliau meninggal karena kanker paru, padahal beliau tidak perokok. Ya. Oke. Kemudian rajin berolahraga.
rajin berolahraga itu bagus. Rajin berolahraga secara teratur, olahraga aerobik ya, sambil kita jalan atau lari-lari kecil. Hirup oksigen sebanyak-banyaknya, itu sangat sehat Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam darah kita banyak oksigennya, maka darah akan kelihatan berwarna lebih merah muda warnanya. Badan kita akan lebih segar. Ya, CO2-nya akan turun ya. Nah, jadi dengan rajin olahraga, apalagi habis salat subuh, jalan-jalan sebentar, hidup udara segar pagi, itu bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kurangi makan yang asin, ya, atau makanan yang bergaram. Ini kalau terlalu banyak asin itu juga masalah, tensi bisa naik. Bukan berarti garam tidak boleh sama sekali, itu salah Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita butuh garam, tapi tidak boleh berlebih. Kalau berlebih cenderung dia naik tekanan darah, ya. Kemudian cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat lebih jauh lagi. Orang yang tekanan darahnya cenderung tinggi atau penderita hipertensi harus rajin mengukur tekanan darahnya. Harus rajin mengukur tekanan darahnya. Bahkan dia harus selalu minum obat secara teratur. Aduh, saya tidak sanggup minum obat terus Pak Dokter, ini karena kan ini zat kimia. Ya silakan saja, kalau mau diganti dengan herbal boleh saja. Tapi tensi harus terkendali, itu kuncinya. Bapak mau konsumsi apa saja silakan. Tidak mau minum obat, minum herbal nggak masalah. Tapi tensinya harus stabil. Artinya apa? Begitu minum herbalnya, tekanan darah bisa terkendali. Berapa tekanan darah paling terkendali paling bagus? Paling aman adalah 110 sampai 120 tekanan sistoliknya. Itu paling aman. Kalau masih di atas 140, efek pengerusakan pembuluh darah akan terjadi terus secara pelan-pelan. Kemudian kalau kolesterolnya tinggi harus kontrol kolesterolnya. Cek rutin. Ya, cek rutin. Nah, untuk menurunkan kolesterol harus menghindari makanan-makanan yang tinggi kolesterol seperti saya cerita tadi, makan berlemak tadi itu dikurangi. Bahkan kalau memang kolesterolnya tinggi sekali, sudah timbul penyakit, itu sebaiknya stop sama sekali. Makan berlemak berminyak. Bukan cuma dikurangi lagi, kalau dikurangi relatif sekali. Kalau umpamanya dikurangi, Bapak kurang ya, jangan lagi makan berlemak berminyak ya. Nah, itu susah itu. Bisa jadi kurangnya hanya kurang 1 sendok mungkin. Tapi masih ada 1 piring yang dimakan. Nah, itu masalah. Nah, jadi bagusnya kalau sudah terkena stroke, sementara Bapak Ibu ada kolesterolnya tinggi, maka harus betul-betul berhenti makan berlemak berminyak. Kemudian kalau kadar gula tinggi di dalam darah, maka harus juga mengkonsumsi obat. Obat-obat penurun kadar gula darah, ya. Itu harus rutin dikonsumsi. Aduh, saya Pak, dibilang oleh tetangga, ada teman yang bilang katanya minum obat terus rusak ginjal Pak. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga saya tidak mau minum obat terus, saya minum herbal. Ya, minum herbal. Setelah saya minum herbal ini rasanya badan saya enak Pak Dokter gitu. Pertanyaan adalah, Ibu Bapak ngukur nggak kadar gulanya? Kalau hanya merasa enak saja, sementara kadar gula masih di atas 200, dampak buruk akan terus terjadi. Kerusakan akan terus terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, ini masalah. Kadang-kadang orang nggak sadar, ya, merasa mengkonsumsi sesuatu itu udah enak nih, kadar gulanya kayaknya udah turun ini, perasaannya turun. Ya. Tapi begitu diukur ternyata tidak. Nah, itu sering terjadi. Ada pasien datang ke tempat praktek saya, dok, saya menurut kadar gula saya naik 300 lebih. Lantas saya udah minum obat. Nah, sekarang setelah diukur lagi kadarnya sudah turun Pak Dokter. Berapa turunnya? 180. Oh, bagus Bu. Terus Ibu berhenti minum obat. Berhenti Pak Dokter karena saya merasa udah normal Pak Dokter.
Terus saya minumnya nggak minum obat lagi, saya minum herbal. Ya. Saya tanya, Bapak ada ngukur nggak kadar gulanya setelah minum itu? Tidak, Pak Dokter. Nah, itu masalahnya. Saya merasa enak gitu katanya ya. Saya jadi curiga ini, jangan-jangan ini kadar gulanya naik. Ada alat tes kadar gula yang ada, yang model yang langsung ditancapkan di jari tangan kita, diambil darah sedikit, kemudian dicek, langsung kita bisa ukur. Wah, ternyata yang ibu tadi yang merasa dia kadar gulanya normal, ternyata kadar gulanya 400 lebih. Masya Allah, itu sudah terjadi berhari-hari. Dia merasanya enak saja di badan, tapi ternyata kadar gulanya tinggi. Nah, itu masalah. Sama juga seperti orang darah tinggi, merasa ini kepalanya nggak sakit, nggak puyeng, merasa tensi normal, padahal tensinya tinggi, nggak minum obat. Nah, ini juga bahaya. Ya, dua penyakit ini sangat berbahaya. Kemudian kita harus selalu aktif. Badan kita harus bergerak. Setiap sendi ada tubuh kita didesain oleh Allah untuk bergerak. Memang ada sendi yang tidak untuk bergerak, ada. Tapi secara umum sendi didesain oleh Allah untuk bergerak. Kalau sendi tubuh kita tidak kita gerakkan, maka sendinya lama-lama akan macet. Ada tulang tadi itu lama-lama jadi menyatu di situ, dia jadi keras, dia timbul namanya kontraktur, sehingga lama-lama tidak bisa kita fungsikan lagi sendi tadi. Kemudian pilih makanan banyak buah, sayuran, kurangi makan garam, ya. Dan berhenti merokok, ya. Kemudian kurangi berat badan. Kalau badan yang berlebih, obesitas, nah itu punya risiko juga untuk timbul stroke. Nah, tadi ini tentang kolesterol, Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang tentang makan ini enggak perhatikan, enggak diperhati tentang makan. Padahal aturan tentang makan ini luar biasa di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak ada ayat Al-Quran? Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang makan? Silakan Bapak Ibu tunjuk tangan. Berapa kira-kira, berapa ayat? Ada yang tahu? Jumlah ayatnya saja. Ternyata setelah saya cari dia, ayat-ayat yang berbicara tentang makan, itu jumlah ayatnya 158 ayatnya. Bayangkan. Artinya apa? Allah sudah menerangkan sekian hal yang penting tentang makan. Banyak umat Islam yang justru berpenyakit karena tidak memperhatikan makannya. Nah, ini masalah. Nah, mari kita lihat ada beberapa ayat yang saya kutip Bapak Ibu sekalian yang penting ya. Di dalam surah Al-Abasa, di surah Abasa ya, di juz 30, Allah menyatakan di situ, falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makannya. Itu sinyal dari Allah. Luar biasa. Tapi kita banyak abai tentang makan. Betul ya? Banyak kita abai tentang makan. Padahal banyak sekali penyakit yang terjadi gara-gara makan yang tidak benar. Banyak sekali. Di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'ul khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah situ? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Ya, jadi disuruh makan makanan yang halal dan baik. Bapak Ibu sekalian, banyak orang Islam yang peduli hanya soal halal saja, kurang memperhatikan soal baik. Padahal penekanan di dalam Al-Quran, halalan bersanding dengan thayyiban. Halal setara dengan baik. Baik itu maksudnya apa? Baik dengan baik untuk kesehatan kita. Halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan engkau ikuti pola makannya atau langkah-langkahnya setan. Namanya setan itu berarti dalam ayat ini sinyalnya setan itu makannya berlebihan. Ya, jadi kita jangan ikut pola makan setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu jelas-jelas di dalam
Al-Quran diterangkan oleh Allah. Yang ketiga ayatnya, ya saya bisa dulu 3 ayat saja ini. Bunyinya adalah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Ada 3 poin penting Bapak Ibu sekalian di dalam soal makan. Yang pertama adalah pilihannya adalah halal. Yang kedua adalah pilihannya baik. Yang ketiga adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Ini aturan yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, banyak orang Islam yang terkena penyakit karena tidak perhatikan 3 hal ini. Yang hanya diperhatikan fokusnya adalah halal saja. Yang taib dan yang berlebihan itu sering kurang diabaikan. Sering diabaikan maksudnya. Ya. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang makan, makanlah makanan yang halal. Itu poin pertama ya. Kemudian yang kedua adalah makanlah makanan yang baik atau sehat. Apa makanan yang baik dan sehat itu? Kalau di dalam aturan kesehatan, makanan yang baik yang sehat itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, apa contohnya nanti akan saya tunjukkan. Kemudian makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Itu poin ketiga tadi. Nah, kemudian ada poin lagi yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, di mana kata Rasul, saat makan sebaiknya lambung diisi dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 udara. Artinya apa? Rasul memberikan sinyal untuk kita, mengajarkan kita supaya makan tidak sampai berlebih-lebihan sehingga lambungnya penuh dengan makanan semua, tidak ada ruang udara, tidak ada ruang air di sana. Nah, ini masalah. Dia akan sangat mengganggu pencernaan. Kalau orang yang suka makannya berlebih seperti itu, setiap makan, habis makan tak sanggup bangun lagi, saking kenyangnya. Kalau itu terus terjadi, itu akan memaksa lambung, akan memaksa usus kita untuk bekerja ekstra. Lama-lama nanti sistem pencernaannya akan terganggu. Kalau dia sudah terganggu, kalau makan kacang misalnya, itu tidak lagi bisa dicerna. Besok pagi ketemu lagi dia, keluar dia bentuk kacang masih. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian, ada yang dimakan, apa yang dimakan itu masih keluar lagi dalam kotoran, itu petanda pencernaannya sudah terganggu, tidak sanggup lagi dicerna, itu tandanya. Maka waspada kalau orang-orang yang sering makan berlebih itu, resikonya pencernaannya akan rusak. Kemudian ajaran Rasul adalah makan menjelang lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau kita konotasikan, relasikan ini dua contoh Rasul ini, itu sama dengan poin yang keempat tadi. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi kalau kita makan menjelang lapar, ya perut kita belum begitu tidak kosong habis begitu ya. Kemudian berhenti sebelum kenyang kita makan, itu bertanda lambung kita tidak begitu penuh. Nah, kalau itu bisa kita jaga selalu makan seperti itu, alhamdulillah kita akan sehat Bapak Ibu sekalian. Ini contoh dari Rasul ini. Dan ini tidak ada satu pakar gizi pun di dunia yang bisa mengalahkan statement ini. Sampai sekarang tidak ada. Ya, luar biasa ini. Selanjutnya tadi saya sebut ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kira-kira begini. Ini pelajaran dari SD, SMP, SMA sudah diajarkan ini. Di mana makanan itu ada 4 makanan utama, yaitu makanan pokok, bisa yang mengandung karbohidrat, bisa beras, bisa jagung di situ, bisa sagu, bisa ubi dan sebagainya. Kemudian ada lauk pauknya, ada ikan, ada daging, ada telur, ya, ada tahu misalnya atau tempe, ya, itu banyak proteinnya. Kemudian yang ketiga buah-buahan.
Ya, macam-macam buah-buahan, bisa pepaya, bisa mangga, bisa rambutan, bisa apel dan sebagainya. Kemudian sayuran juga begitu, bisa sayurannya kol, bisa buncis, bisa wortel, ya, macam-macam, bisa tomat, macam-macam ya. Nah itu sayur-sayuran. Dan ditutup dengan yang kelima yaitu susu. Nah, ini komplit makanan kita. Nah, kalau mengkonsumsi makanan seperti ini baik Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah di mana ya kira-kira? Kita sering nggak makan begini? Ada kita makan, tapi yang jadi masalah adalah olahannya yang salah. Ya, olahannya yang bermasalah. Nah, contoh misalnya kita masak daging, ya. Daging itu kaya protein memang, tapi olahannya dikasih santan, ya, atau digoreng kena minyak. Nah, itu masalah. Daging itu bagus kalau direbus. Direbus hilang dia lemaknya, lemak sudah larut. Nah, kalau kita makan yang sudah direbus itu bagus. Tapi banyak olahan di kita, ya. Biasanya di warung-warung dijual itu daging, masak daging rebus. Masakan daging rebus. Itu dagingnya sudah direbus, sudah lemaknya sudah dihilangkan, tapi dimasak dengan santan. Sehingga dia berminyak-minyak begitu. Nah, itu masalah. Minyak itu yang kita makan tadi itu akan menyebabkan pembuluh darah kita akan gampang tersumbat-sumbat, aliran darah kita akan lambat, tensi akan naik. Nah, bagaimana tipsnya Bapak Ibu sekalian kalau menderita hipertensi? Maka pola makannya yang pertama harus betul-betul dirubah. Kalau Bapak Ibu sekalian hanya makan obat hipertensi tapi pola makan yang tidak dirubah, jangan heran tensi tidak akan stabil. Tensi tidak akan stabil. Begitu berhenti obat pasti naik tensinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berubah pola makannya, hindari makan berlemak berminyak, banyak makan sayuran, buah-buahan, ya. Ya, makan berminyak yang digoreng-goreng itu tidak lagi stop total. Banyak makan makanan yang direbus atau diungkap, ya, atau disop kalau bahasa Acehnya. Itu lebih aman. Darah kita akan relatif lebih lancar, lebih encer dia, sehingga tekanannya akan cenderung turun. Dengan begitu, konsumsi obat hipertensi dosisnya bisa dikurangi. Bahkan bisa jadi kembali jadi normal 120 dengan merubah pola makan tadi. Nah, jadi kalau ada yang menderita hipertensi, robahlah pola makan. Makan yang tanpa lemak, tanpa minyak, alhamdulillah tensi relatif akan lebih stabil, lebih terkendali. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, nah ini poin penting ini. Stop merokok. Rokok bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Ini sudah diteliti orang. Di rokok itu bisa mengandung zat aseton. Zat aseton ini biasanya bisa dipakai untuk menghapus cat. Jadi cat itu kalau supaya dia bersih dikasih hapus pakai aseton. Itu ada di dalam rokok zatnya. Ada zat hidrogen sianida. Ini racun yang bisa menyebabkan, yang kalau disuntikkan di dalam tubuh orang bisa langsung mati. Ya. Kemudian ada kandungan amonia. Amonia ini bisa dipakai untuk pembersih lantai. Kemudian bisa ada naptilamin, ya. Ada metanol, ya. Metanol itu biasanya dia kandung alkohol yang tidak bisa dikonsumsi, biasanya untuk pelarut cat dan sebagainya. Itu ada di dalam rokok. Ada toluen, itu pelarut yang biasa dipakai untuk industri. Ada arsenik, arsenik zat racun ini, ya, zat racun. Itu ada yang kapur, itu kapur putih yang untuk bunuh semut, itu mengandung arsenik. Semut tidak bisa dekat, ya. Kemudian ada zat mengandung piren, ada kandungan piren di dalam rokok, ada difeniltrosamin dan sebagainya. Waduh, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah mendeteksi lebih dari 2000 zat yang berbahaya ada di dalam rokok. Ini sangat berbahaya. Mari kita lihat apa saja dampak yang bisa disebabkan kerusakan atau penyakit karena rokok. Ini ada gambar di sini. Ini perpaduan gambar yang orang-orang yang mengalami kelainan karena rokok. Mulai dari kepala sampai kaki. Mari kita lihat. Di kepala itu bisa timbul stroke.
Jadi rokok bisa menyebabkan stroke, sumbatan aliran darah. Bisa menyebabkan mata jadi buta, bisa terjadi retinopati. Bisa pada hidung bisa jadi kanker hidung, pada mulut juga bisa kanker, pada kerongkongan bisa juga timbul kanker. Kemudian di paru-paru terutama lagi itu bisa kanker paru, ya. Kemudian di usus juga bisa, sampai ke prostat ke organ kelamin juga bisa bermasalah, bisa menyebabkan impotensi pada laki-laki. Kemudian pada kaki bagaimana? Gara-gara rokok, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menyebabkan kaki harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Karena ada pembuluh darah yang tersumbat di sana. Jadi kalau tersumbat di kaki, maka aliran darah tidak jalan, kakinya akan busuk, rusak dia. Nah, ini penyakitnya namanya penyakit Burger disease namanya. Burger disease ini suatu penyakit yang memang tidak terlalu banyak kasusnya, tapi kalau kena dia obatnya amputasi, potong. Yang paling sering kaki. Makanya di gambarnya ada orang yang kakinya putus, dipotong, ya. Atau minimal ada jari kaki yang dipotong, bisa jadi seperti ini, ya. Jadi busuk sendiri dia, hitam. Kenapa? Karena sumbat aliran darahnya akibat rokok. Nah, ini masalah. Jadi banyak sekali penyakit terjadi karena rokok. Gara-gara rokok bisa juga kanker otak juga bisa gara-gara rokok, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa main-main. Apakah jangan sepele, ya. Nah, kemudian dampak dari asap rokok itu ternyata lebih berat lagi dialami oleh orang yang tidak perokok tapi menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh orang yang merokok. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke warung, misalnya duduk di warung, di situ banyak perokok. Bapak tidak merokok, duduk di situ menghirup asap rokok yang dikeluarkan orang, maka resikonya 2 kali lipat dampaknya untuk Bapak. Seperti saya cerita tadi itu. Nah, ini masalah. Jadi jangan anggap, oh saya nggak merokok, aman saya, tapi duduk di lingkungan orang merokok, tanpa sadar asap rokoknya akan terhirup, dan itu dampaknya 2 kali lipat lebih berat. Nggak bisa main-main. Ya, nah ini gambaran gambaran paru-paru orang perokok. Ini asli, Pak. Ya, di foto asli dari paru-parunya. Dia orang-orang yang sudah sudah meninggal itu diautopsi, dibelah dadanya. Dilihat paru-paru orang yang tidak perokok, itu gambar paru-parunya masih bersih, bagus. Nah, seperti ini. Bersih, bagus, segar kelihatannya. Tapi paru-paru orang perokok warnanya gelap. Seperti kesannya seperti hangus gitu paru-parunya. Di dalamnya sumbat-sumbat dia. Itu masalah. Jadi minimal walaupun tidak timbul kanker, paru-parunya berubah seperti ini. Di paru-paru itu ada bagian yang berfungsi untuk mentransfer oksigen masuk dalam darah, namanya alveolus namanya. Itu bisa dipenuhi oleh ter yang dikeluarkan oleh asap rokok. Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang merokok, pernah nggak ngetes ambil 1 batang rokok pakai filter? Kita hampir jam 7, Pak, ini nggak apa-apa ya? Ngomong nggak lama dikit, apa-apa, boleh? Kalau kita ambil 1 batang rokok, kita pakai filter, lantas setelah kita hisap 1 batang rokok itu, di filter itu ada seperti 1 mili dia ukurannya, warnanya hitam gelap. Itu namanya ter. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, 1 batang rokok seperti itu dia. Dan kalau tidak pakai saringannya, apa yang terjadi? Ter itu akan nempel di dalam paru-paru kita.